Halo teman-teman perjalanan, kembali lagi bersamaku di Suara Perjalanan, program Niskala. Pernah nggak sih kalian ngerasa lelah, bukan karena pekerjaan yang sedang kalian jalani, bukan karena mimpi yang sedang kita bangun, bukan karena langkah yang sedang kita tempuh, tetapi karena begitu banyak suara di keliling kita. Suara yang mengatakan kita terlalu berani, suara yang mengatakan kalau kita terlalu lambat, suara yang mengatakan seharusnya kita begini, seharusnya begitu. Dan perlahan, tanpa sadar, kita mulai hidup bukan berdasarkan apa yang kita yakini, tapi berdasarkan apa yang akan dipikirkan oleh orang lain. Kita takut gagal, bukan karena kegagalan itu sendiri, tapi karena takut dilihat gagal. Kita takut salah, bukan karena kesalahan itu, tetapi karena kita takut dihakimi ketika salah. Dan semakin dewasa, aku menyadari satu hal, seringkali yang melelahkan bukan perjalanan hidup, melainkan suara-suara yang mengikuti perjalanan itu. Hari ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya berkenalan dengan sebuah buku yang sangat terkenal, sebuah buku yang judulnya terdengar provokatif, The Courage to be Disliked, keberanian untuk tidak disukai. Bukan tentang menjadi orang yang kasar, no. Bukan menjadi seorang yang ignorant, no. Tetapi tentang menemukan kebebasan dari kebutuhan untuk tidak disetujui. Dan ada 5 pelajaran yang menurutku sangat layak untuk kita pikirkan bersama. Poin yang pertama, semua masalah berasal dari hubungan antar manusia. Kalimat ini terdengar berlebihan, tapi coba pikirkan, berapa banyak kegelisahan kita yang sebenarnya melibatkan orang lain? Rasa iri, rasa minder, rasa ditolak, rasa tidak dihargai, rasa dibandingkan. Sebagian besar luka yang kita rasakan bukan lahir dari kesendirian atau dari diri kita sendiri, melainkan dari hubungan dengan manusia lain. Kita tidak hanya memikirkan hidup, kita memikirkan bagaimana hidup kita terlihat di mata orang lain. Kita tidak hanya takut gagal, kita takut gagal di depan orang lain. Dan di titik tertentu, kita mulai menyadari bahwa yang membuat langkah kita terasa berat bukan selalu jalannya. Kadang yang membuat langkah terasa berat adalah banyaknya penonton di sepanjang jalan. Kedua, separation of tasks, atau dalam bahasa sederhana, pisahkan mana tugasmu dan mana tugas orang lain. Itu mungkin konsep paling membebaskan dari seluruh buku. Tugasmu adalah berusaha. Tugasmu adalah belajar. Tugasmu adalah bertumbuh. Tugasmu adalah mengambil keputusan. Tetapi, membuat semua orang setuju, itu adalah bukan tugasmu. Membuat semua orang memahami pilihanmu, itu juga bukan tugasmu. Membuat semua orang percaya pada mimpi, itu juga bukan tugasmu. Kita sering berlebihan, kita sering kelelahan, bukan karena pekerjaan yang kita miliki, tetapi karena kita mencoba mengambil pekerjaan yang bukan milik kita. Kita ingin mengendalikan pikiran orang lain, kita ingin mengendalikan penilaian orang lain, padahal bahkan hidup kita sendiri belum sepenuhnya bisa kita kendalikan. Mungkin kedamaian datang ketika kita mulai berkata, aku akan bertanggung jawab atas hidupku, dan aku akan membiarkan orang lain bertanggung jawab atas pikiran mereka sendiri. Poin ketiga, masa lalu tidak menentukan masa depan. Banyak dari kita hidup sebagai tahanan masa lalu karena pernah gagal, karena pernah ditolak, karena pernah diremehkan, karena pernah salah. Lalu kita mulai percaya bahwa pengalaman itu adalah identitas diri kita. Padahal tidak sama sekali. Masa lalu memang nyata, lukanya nyata, pengalamannya nyata, tetapi masa lalu hanyalah cerita tentang dari mana kita datang, bukan penentu kemana kita akan pergi. Luka mungkin menjelaskan mengapa kita berada di sini, tetapi luka tidak berhak menentukan masa depan kita. Karena pada akhirnya hidup selalu memberi satu pertanyaan yang sama.
Bukan apa yang pernah terjadi padamu, tetapi apa yang akan kamu lakukan sekarang. Keempat, berhenti hidup untuk validasi. Ini mungkin bagian yang paling menusuk, karena sebagian besar dari kita diam-diam menginginkan pengakuan. Kita ingin dipuji, kita ingin dianggap berhasil, kita ingin dihormati, kita ingin dilihat, dan tidak ada yang salah dengan itu. Yang menjadi masalah adalah ketika seluruh kebahagiaan kita bergantung pada hal tersebut. Karena saat itu kendali hidup kita berpindah tangan. Kita tidak lagi hidup berdasarkan nilai. Kita hidup berdasarkan tepuk tangan. Dan tepuk tangan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kita kendalikan. Hari ini mungkin orang memuji, besok orang yang sama bisa mencela. Hari ini bisa saja orang mendukung, besok bisa saja mereka bisa pergi. Jika harga dirimu bergantung pada suara penonton, maka hidupmu akan naik turun mengikuti suasana tribun. Padahal hidup yang tenang lahir ketika kita belajar menghargai diri sendiri, bahkan saat tidak ada yang bertepuk tangan sekalipun. Poin kelima, keberanian untuk tidak disukai. Inilah inti dari semuanya. Kita sering mengira kebebasan adalah melakukan apa yang kita mau. Padahal kebebasan memiliki harga. Dan harga itu adalah kemungkinan untuk tidak disukai. Karena setiap pilihan yang kamu ambil akan membuat sebagian orang akan setuju dan sebagian lainnya tidak. Setiap pertumbuhan akan membuat sebagian orang ikut bahagia dan sebagian lainnya merasa tidak nyaman. Setiap perubahan akan membuat sebagian orang mendukung dan sebagian lainnya mempertanyakan. Dan itu adalah hal yang normal. Itu bagian dari hidup. Masalahnya bukan ketika ada orang yang tidak menyukai kita. Masalahnya adalah ketika ketakutan terhadap ketidaksukaan itu membuat kita berhenti menjadi diri kita sendiri. Karena harga dari menjadi diri sendiri adalah kemungkinan untuk tidak disukai. Tetapi harga dari hidup untuk menyenangkan semua orang jauh lebih mahal, yaitu kehilangan diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk meminta izin kepada dunia. Kita menunggu semua orang mengerti. Kita menunggu semua orang setuju. Kita menunggu semua orang percaya. Padahal hidup terus berjalan dan waktu tidak pernah berhenti menunggu. Mungkin keberanian yang sesungguhnya bukan ketika semua orang mendukung kita, bukan ketika semua orang memahami kita, bukan ketika semua orang percaya kepada kita, melainkan ketika kita tetap melangkah meski tidak semua orang memahami alasan di balik langkah itu. Karena pada akhirnya hidup yang baik bukanlah hidup yang disetujui semua orang, melainkan hidup yang benar-benar kita jalani sebagai diri kita sendiri. Aku Jul, founder dari Suara Perjalanan, dan ini adalah Niskala, tempat di mana kita belajar bahwa kebebasan bukanlah ketika semua orang menyukai kita, tetapi ketika kita tidak lagi membutuhkan persetujuan semua orang untuk menjalani hidup yang kita yakini. Terima kasih telah mendengarkan Suara Perjalanan. Bertemu lagi di program Niskala lainnya.